Nah, pasti di sini pendukung salah satu capres pasti akan kecewa. Yaitu apa? Yang ditunggu-tunggu, kesaksian 4 menteri di sini, bahkan yaitu ketika pada memberikan keterangan kepada hakim MK di sini. 4 menteri di sini kompak sebut bansos tak terkait pemilu 2024. Nah, memang sih di sini juga saya juga ya menilainya memang seperti itu. Nggak mungkin lah gara-gara bansos di situ tiba-tiba menjatuhkan pilihan kepada Pak Prabowo dan juga Gibran. Menurut saya juga tidak. Karena kalau menurut saya sih tingkat elektabilitas dari Presiden Joko Widodo itu memang masih sangat tinggi. Di situ juga terbukti lah dari hasil survei-survei manapun. Di situ Presiden Joko Widodo elektabilitasnya atau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo itu cukup tinggi. Menurut saya wajar lah kalau masyarakat ketika Gibran maju sebagai cawapres, di situ ya kurang lebih akan mencerminkan dari kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo. Menurut saya seperti itu. Jadi bukan karena bansos. Menurut saya di sidang MK di sini, menurut saya fokus kepada apa? Kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 pada waktu lalu yang setidaknya meloloskan Gibran sebagai cawapres. Usia di bawah 40 tahun bisa menjadi cawapres dengan persyaratan pernah menjadi kepala daerah dan lain sebagainya. Menurut saya fokus saja di situ. Apalagi juga ditambah dari KPU di situ, bahkan juga melanggar kode etik dan bahkan juga Bawaslu dan lain sebagainya. Menurut saya fokus di situ saja. Menurut saya juga kalau bansos di sini, bahkan pada waktu lalu Sri Mulyani juga memberikan keterangan bahwa bansos ketika Presiden Joko Widodo kunjungan kerja, di situ juga dana dari Presiden Joko Widodo sendiri, yaitu dana operasional dari Presiden Joko Widodo sendiri. Jadi menurut saya di sini sudah sangat jauh ya kalau dana bansos di situ disalahgunakan oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi kenyataannya semua itu adalah dana operasional. Apalagi di tahun 2023 di sini dana operasional Presiden Joko Widodo itu sampai menyentuh 138 miliar. Tetapi di sini yang uniknya lagi tidak sampai 100% digunakan. Bayangkan kalau 100% digunakan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut saya di sini juga sangat keren sekali dana operasional untuk kesejahteraan masyarakat, untuk bansos. Ya, jadi di sini menurut saya sudah clear dan juga sudah jelas ya. Dan bahkan juga Tri Risma hari ini, Sri Mulyani, Airlangga Hartarto dan bahkan juga Menko PMK di sini yaitu kompak sebut bansos tidak terkait pemilu 2024. Nah, dari berita di sini yaitu dari Kumparan. Di sini 4 menteri kompak sebut bansos tak terkait pemilu. Di sini 4 menteri dihadirkan untuk dimintai keterangannya di Mahkamah Konstitusi dalam sidang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden PHPU tahun 2024. Dalam keterangannya, keempatnya menyatakan bansos tidak ada kaitannya dengan pemilu 2024. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Mudzair Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Para menteri itu dimintai keterangan oleh MK berkaitan dengan dalil-dalil permohonan mengenai adanya hubungan pemberian bansos dengan pemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada pemilu 2024. Dalam pemaparannya, Mudzair mengakui bahwa pelaksanaan program bansos oleh pemerintah seringkali dikaitkan dengan penyelenggaraan pemilu 2024. Namun, dia mengatakan pemberian bansos yang dilakukan pemerintah sudah direncanakan sejak awal dengan tujuan untuk mencegah kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrim. Ya, kalau kita ketahui pada waktu lalu ya, ada dana perlinsos, ada dana bansos, bantuan sosial dan perlindungan sosial. Di situ juga sudah dibagi pada waktu lalu. Perlinsos misalnya di situ untuk subsidi listrik, subsidi gas LPG, subsidi BBM dan lain sebagainya. Jadi di sini memang jumlahnya sangat banyak sekali, yaitu dana perlinsos yang mencapai 496 triliun. Bayangkan bansos yang dinakodai oleh Bu Tri Risma hari ini hanya 78 triliun. Jadi sangat jauh sekali. Memang tujuannya juga berbeda dari sini. Jadi bukan bansos yang dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo, melainkan bansos yang diberikan Presiden Joko Widodo saat kunker tersebut, yaitu dari dana operasional dari Presiden Joko Widodo sendiri. Itu menurut keterangan dari Sri Mulyani.
Nah, jadi gimana ya? Menurut saya pasti banyak yang kecewa ya ketika 4 menteri di sini sudah memberikan keterangan, tetapi malah di luar dugaan, yaitu keterangan dari menteri-menteri di sini. Risma hari ini ya memang menurut saya kalau dilihat dari elektabilitas Presiden Joko Widodo, bahkan juga kalau dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo itu cukup tinggi. Sudah dipastikan kalau memang Gibran di situ dicalonkan sebagai cawapres, pasti masyarakat melihat itu adalah anak dari Presiden Joko Widodo. Menurut saya itu saja. Kalau pelanggaran bansos dan lain sebagainya sudah dijelaskan oleh keempat menteri di sini, dan bahkan semuanya kompak menjawab bansos tidak ada kaitannya dengan pemilu 2024. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini? Oh, menyesal dong 01 dan 03 mendatangkan mereka. Memang gitu kan, hanya yang kalah ini selalu mengkait-kaitkan. Ya masa mau ngomong terkait bundir dong. Ya saya pun menjagokan Ganjar di Pilpres 2024 di sini. Tetapi saya ya melihat dari berita-berita dan juga akal pikiran saya menilai di situ kemenangan Pak Prabowo dan Ganjar itu bukan karena bansos. Kalau menurut saya sih, saya sendiri kalau diberi bansos pasti juga tetap memilih Ganjar Pranowo. Menurut saya bukan seperti itu, tapi karena elektabilitas dari Presiden Joko Widodo yang cukup tinggi, terlihat dari survei bahkan juga 80% lebih tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo. Jadi ya seperti ini deh. Di sini dari Kang Seblak, mereka tetap mengedepankan profesionalitas sebagai pejabat publik ketimbang politis. Secara kelembagaan tidak mungkin menyentil ranah presiden yang notabene adalah pemimpin mereka. Kalau seperti ini sih juga banyak ya, Anies Baswedan, juga ada Ganjar Pranowo dan lain sebagainya. Tadi nemu foto ini di TL. Ya. Nah, kemungkinan Bapak ini juga walaupun dikasih bansos oleh siapapun, tetapi ingin mencoblos capres-capres tertentu, menurut saya juga tidak langsung mencoblos karena dikasih bansos. Menurut saya juga tidak. Di sini dari WP, secara konsep dan perencanaan pasti enggak lah, memangnya bodoh tanpa strategi sesuai arahan. Tapi setelah pemilu kok enggak lanjut bansosnya? Definisi bansos yang digunakan media dan masyarakat tidak sama dengan para menteri. Bukan berarti tidak ada penyalahgunaan uang negara bansos yang dibagikan ke masyarakat oleh presiden. Di sini memangnya apa yang diharapkan dari kesaksian menteri yang sedang berkuasa? Yang berbuat atasan mereka berharap mereka bilang iya bansos buat dukung 01. Ya seperti itulah. Tetapi menurut saya memang tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo sangat tinggi yang membuat kemenangan Pak Prabowo Gibran. Dan juga menurut saya di sidang MK lebih fokus kepada apa? Kepada etika. Kemungkinan di sini hanya satu-satunya loh di dunia, yaitu anak menjadi cawapres tetapi bapaknya masih berkuasa, masih memimpin Indonesia. Menurut saya juga ya Anda tahu sendirilah, jadi semuanya ya otomatis lah akan berpikir-pikir ulang kalau tidak mendukung anaknya, kemungkinan seperti itu. Ya tetapi apapun itulah, besok siapapun presiden dan wakil presidennya, semoga bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.